Shalom, sahabat. Siapa di antara kita yang suka berkata, "Ntar deh, nanti dulu, masih ada waktu," dan sebagainya, alias menunda. Nah, sahabatku, konon katanya orang yang suka menunda biasanya dia akan mengalami kegagalan. Dalam arti kata, kegagalan salah satu penyebabnya adalah ketika kita suka menunda-nunda. Bersama saya sudah hadir sahabat kita, Bang Asido. Apa kabar, Bang? Puji Tuhan, baik Pak. Oke. Sehat. Sehat Salam ya? sahabat GKI Cinere. Bang, kita lagi bahas soal orang yang ngaret, orang yang mager, PW, posisi enak dan sebagainya. Iya. Kalau saya ingat sih, biasanya nih, termasuk saya, sebetulnya nggak butuh waktu, tapi yang dibutuhkan deadline. Betul ya? Betul Pak. Kadang-kadang kita adanya deadline, kedesek baru kita jalan gitu kan ya Pak. Jadi kalau orang bilang 7 kali 24 jam kurang itu mestinya tidak terjadi seperti itu. Mestinya enggak Pak. Tapi the power of kepepet mungkin. Iya, baru muncul ide-ide kreatif. Mau sana sini di tengah-tengah kepanikan biasanya gitu biasanya ya Pak. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, mungkin Bang Asido termasuk yang mana? Yang well prepare atau yang deadline gitu? Kalau mungkin sahabat bisa, kita boleh sharing bersama sahabat. Mungkin ada pengalaman, kalau terutama Bang Asido kan ngurusin KPD ya, itu lama sekali. Bahkan ketika kita kaget terhentak dengan situasi pandemi, mungkin boleh sharing sama para sahabat. Iya, itu relate Pak ceritanya kalau kayak misalnya terkait tadi pandemi ya. Awal-awal kita ibadah full online, itu saya kedapatan PR untuk mengerjakan tayangan video bacaan Alkitab. Oke. Nah, jadi saya kebagian kalau nggak salah saya bersama Pak Moses waktu itu, saya kedapatan bikin untuk 1 bulan, jadi ada 4 minggu. Nah, itu awal-awal pandemi, transisi dari pekerjaan kita ke work from home. Nah, kadang-kadang di rumah tuh karena sudah kita mulai menikmati work from home, adalah aktivitas yang bareng sama anak-anak, apa segala macam. Kita pikir karena masih bisa nanti, karena saya ngerjain 4 tayangan untuk 4 minggu, kekejar lah. Udah pikir gitu di awal-awal. Oh, itu yang saya ingat maksudnya Alkitab yang bacaannya sebelum khotbah Pak. Ada soundnya. Iya, ada narasi. Oke. Nah, saya pikir karena sebelumnya cuma bikin 2 terus sekarang dibagi langsung 4 minggu. Nah, saya waktu ngerjain bisa nanti lah. Lupa Pak. Nah, lupa terus kadang istri saya ingetin, video tayangan bacaan Alkitab sudah belum? Wah, belum. Nah, kejadian saat itu saya ingat banget, saya harus mengerjakan, besok paginya saya ada estafet meeting ya. Itu saya kerjaan itu. Nah, saya kalang kabut ngerjainnya sampai pagi karena kalau di perjanjian baru banyak cerita-cerita yang bisa kita ambil, tapi perjanjian lama tuh sulit. Nah, videonya pun dalam bahasa Inggris. Durasinya belum tentu saya ambil translate bahasa Indonesia, narasi bahasa Indonesia, durasinya sama. Nah, kadang-kadang saya harus nyari tuh. Jadi mulai dari bahan bakunya gitu ya sampai proses dijahitnya, terus kemudian proses editing dan itunya. Ternyata untuk 1 tayangan aja panjang prosesnya. Nah, kebagian saya harus bikin 4 karena untuk 4 minggu. Ya sudah Pak, akhirnya menikmati sampai pagi. Pagi cuma mandi sebentar, udah mulai yang lain. Mau kesel, mau marah sama siapa? Salahnya saya sendiri gitu. Jadi akhirnya dari situ yang awalnya kalau bisa nanti kenapa sekarang, kapok Pak.
Jadi mendingan kalau memang bisa dicicil, berangkat ke sekarang nih, lagi kayak di APD ya sudah bisa kita bertahap, kita cicil jauh lebih baik ketimbang kita mepet-mepet. Yang rugi kita sendiri. Yang kedua, detail-detailnya jadi hilang, Pak. Jadi kita sudah mulai kadang-kadang kayak ianya huruf kecil i-nya. Aduh udah jadi, ngulang lagi dari awal. Hal kayak gitu Pak yang lebih banyak ruginya ketimbang kita dibandingkan kalau kita benar-benar well prepare kayak Pak Guntur tadi bilang. Saya pun punya pengalaman kalau orang bilang akan banyak inspirasi, the power of kepepet gitu ya, deadline gitu. Jadi saya kecewa sendiri. Setelah khotbah baru keingetan, oh ini ada inspirasi A, B, C dan seterusnya. Kok nggak masuk gitu ya Oh Pak? nggak masuk, sekian ribu jemaat kita mesti berbagi firman sama. Ada kekecewaan, ada perasaan bersalah. Oke, boleh kita relate dengan firman Tuhan pagi ini supaya menguatkan para sahabat. Jadi kalau kita bicara tentang penundaan itu kan bicara soal waktu. Nah, waktu itu di Alkitab ada 3 jenis. Yang pertama, ini bahasa aslinya ya. Yang pertama adalah kronos. Makanya ada kronogram. Betul. Ada kronologis. Jadi waktu dalam pengertian kronos yaitu yang muter-muter 24 jam itu. Itu kronos. Nah, lalu yang kedua aion. Bukan mol ya. Aion. Itu bicara soal waktu yang sangat panjang. Dari kekal sampai kekal itu waktu Tuhan kan. Alfa sampai Omega. Lalu kita tidak sadar bahwa waktu kita itu sebetulnya terbatas meskipun ada pemahaman aion itu tadi. Kita terbuai karena kita merasa masih panjang tadi ya. Sehingga nanti deh belum deadline dan sebagainya. Maka yang ketiga tadi apa? Kronos, aion, dan yang ketiga adalah kairos. Ini yang sering dipakai oleh Tuhan Yesus dan juga para rasul. Kairos itu dalam pengertian sebuah kesempatan. Nah, Paulus menyampaikan satu hal yang menarik di Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan. Kata kesempatan itu kan waktu ya. Kairos yang Bang Hasido bilang kesempatan kalau ada yuk kita cicil. Dan bersyukur kita kan nggak ngomongin soal utang ya. Jadi lebih ringan. Ada kesempatan, Galatia 6 ayat 10. Mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Nah, dalam cara pandang orang Kristen, waktu yang kita pilih itu kairos. Sama ketika saya ketemu Bang Hasido. Ini kesempatan. Besok lagi kalau suruh bicara hal yang sama, itu pasti berbeda. Itulah kairos. Maka ketika Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat Galatia, pergunakan waktu dan berjumpalah dengan banyak orang, sebetulnya Paulus kan mau ngomong begini, hey, waktu kesempatan itu apakah engkau mau buka lalu memberkati dan menjadi berkat bagi kita, atau engkau tutup? Ntar deh, nanti deh. Jadi setuju ya? Setuju. Sejatinya kita tidak butuh banyak waktu, tapi kita butuh deadline gitu ya. Maka kita mesti ubah mana yang kita pilih. Kalau Bang Hasido, kronos, aion atau kairos? Lulus. Lulus. Oke. Tuhan Yesus memberkati.